welcome back to my YouTube channel, The Utamas. Kali ini aku mau bahas tentang tisu basah. Apa sih kandungan yang baik untuk bayi? Kategori berdasarkan fungsi masing-masing dari tisu basah tersebut. Oke, keep on watching. Pertama, non-alkohol, kemudian yang dapat mempertahankan pH kulit bayi. Hipoalergenik serta bahan yang lembut karena untuk mengurangi resiko iritasi pada kulit bayi karena akibat gesekan dari tisu basah tersebut. Ada 3 kategori tisu basah bayi yang akan aku bahas hari ini. Yang pertama ada antibakterial. Antibakterial ini berfungsi untuk multifungsi sih dia. Jadi kayak bisa untuk bersihin tangan bayi, untuk bersihin meja, atau ya tisu basah yang biasa kita gunain hari-hari. Kedua ada, sakit banget. Yang kedua ada hand and mouth. Itu gunanya untuk bersihin tangan dan mulut bayi. Ini juga penting banget. Ini paling penting sih menurutku karena aku paling sering gunain ya yang hand and mouth. Karena dia bisa berfungsi untuk bersihin mulut bayi. Karena kalau misalnya yang antibakterial, kalau bisa dipakai untuk di muka, biasanya Izan tuh suka iritasi gitu. Jadi kulitnya kayak kering, bukan kering sih, kayak agak kering atau enggak dia kayak lecet, hidungnya bisa sampai lecet kayak gitu-gitu. Jadi aku sangat tidak menyarankan untuk kulit sensitif pakai antibakterial untuk muka. Yang ketiga ada untuk membersihkan alat makan bayi, terus pacifier, ya macam-macam sih mainan bayi dan lain-lain yang untuk kita bersihin. Misalnya kalau mau pergi-pergi, kalau misalnya di rumah kan kita bisa cuci sendiri pakai sabun terus di sterilizer gitu kan. Tapi kalau misalnya pergi, biasanya sih aku nggak pakai tisu basah langsung. Jadi kalau misalnya emang kotor, jatuh atau kena sesuatu yang menurutku tidak boleh untuk dipegang lagi sama Izan, itu aku masukin lagi ke kantong. Jadi ada kantong khusus yang untuk barang-barang kotor. Tapi kalau misalnya emang kayaknya titernya udah habis banget, mainannya udah habis banget, nah aku biasanya pakai tisu basah yang khusus untuk pacifier atau botol gitu. Sebenarnya ini pacifier ini bisa untuk bersihin botol minum bayi juga. Tapi kalau misalnya untuk botol sih aku nggak pernah ya pakai tisu basah karena ya itu menurutku harus benar-benar steril banget. Oke, yang pertama aku akan bahas dari Cousins ini ya. Cousins Baby Soft and Smooth. Ini antibakterial. Kandungannya ada chamomile dan vitamin E untuk menjaga kelembutan kulit bayi. Dan juga dia non-alkohol. Lihat nih, ada yang mau ikutan. Tuh, ini. Tapi aku nggak terlalu suka jujur karena antibakterial ini kalau misalnya yang pasti nggak bisa dipakai di kulitnya Izan di area muka ya. Maksudnya kayak di sini aja tuh dia bisa langsung iritasi kayak bentol-bentol gitu. Terus dari segi tisu basahnya ya, dari packagingnya, aku paling sebel sama tisu basah yang kayak gini gitu. Dan dia tuh modelnya yang kayak cepet kebuka gitu. Kalau misalnya kita nggak benar-benar ditempel, itu tuh kayak kebuka-buka terus dan gampang kering. Ini sebenarnya pure water, halal, dan udah dermatologi tested, jadi aman untuk bayi, untuk kulit bayi. Cuman kalau aku kayaknya nggak terlalu cocok ya. Dr. Brown Baby Wipes terbuat dari kapas serat tanaman yang lembut banget. Jadi kalau pakai ini benar-benar aman banget, nggak ada tuh iritasi-iritasi di kulit Izan sama sekali. Dia juga memiliki ekstrak jeruk bali, jadi benar-benar menghidrasi kulit bayi untuk tetap lembut. Dia juga mengandung xylitol dari ekstrak buah dan tanaman, jadi berfungsi untuk menghambat perkembangan bakteri di kulit bayi. Dia mengandung ultra pure water ya, yang udah disterilisasi, jadi tingkat kemurniannya juga tertinggi, sehingga aman banget untuk di kulit bayi. Yang paling aku cinta adalah dia model kayak gini, which is yang sangat aku benci. Tapi dia nggak lepas-lepas, jadi nggak cepat kering juga.
jadi sempat bukan kelepas, malah kayak aku nggak sengaja nggak ketutup rapat kayaknya, kayak cuman asal doang, tapi ini tetap masih basah. Bahkan part terbaiknya adalah dia bisa dipakai untuk di nipple ibu, jadi kalau misalnya mau nyusuin bisa bersihin pakai ini. Dan juga nilai plusnya adalah bisa digunakan untuk muka dengan kandungan-kandungan yang udah tadi aku sebutin. Harusnya sih dia aman untuk kulit-kulit yang sensitif, karena untuk Izan yang sensitif dia sih oke pakai ini. Nappy baby, tapi ya dia juga sebenarnya modelnya yang kayak gini, tapi dia juga oke loh, kayak Dr. Brown's, nggak yang kebuka-buka gitu. Nappy ini 99% pure water, dan dia non alkohol, non parfum, non paraben. Terus dia juga mengandung aloe vera, jadi aman untuk kulit bayi. Next mau mami, pacifier and bottle wipes. Kalau untuk pacifier aku cuman pakai satu ini doang, jadi benar-benar nggak ada yang lain kalau untuk bersihin mainan-mainannya Izan. Jadi kalau misalnya lagi pergi mau bersihin mainannya aku pakai ini. Tapi berhubung aku jarang bersihin mainannya, jadi kalau misalnya kotor aku langsung masukin kantong. Biasanya aku nggak pakai ini. Tapi kalau misalnya emang perginya aku tahu bakal seharian dan kayaknya aman nggak ya nanti misalnya mainannya jatuh atau ini takutnya habis gitu, kayak semuanya udah dimasukin ke kantong kotor. Nah aku biasanya bawa ini. By the way, si pacifier ini bisa untuk bersihin botol dan alat pumping. Tapi aku nggak pernah pakai untuk itu, kayak yang tadi aku udah jelasin ya. Yang pasti dia ada xylitolnya, non parfum, terus aman untuk kulit bayi yang sensitif juga. Terus bisa untuk mainannya yang pasti. Oh ya, dia food grade dan bisa untuk bersihin alat makan bayi. Pure baby, aku nggak tahu sih spellingnya ini kayak gimana. Pure, tapi pokoknya ini pure hand and mouth. Ini kecintaanku nomor 2. Sorry ya guys kalau suaranya agak berisik. Ini soalnya untuk hand and mouth dan dia food grade yang pasti. Terus dia non alkohol, non parfum, pH-nya 5,5. Terbaik nggak? Dan antibakterial. Terus yang kedua aku cinta, kenapa? Karena dia packagingnya kayak gini, dibuka gitu. Terus harusnya dia ada stikernya lagi yang kayak untuk nutupin gitu, jadi nanti kita swipe gitu baru ditutup, dibuka gitu. Tapi ini karena aku emang agak-agak barbar ya, jadinya dia udah keburu robek. Tapi udah kerobek aja ditutup gini doang. Ini padahal udah lama loh robeknya, tapi kayak masih basah. Terbaik nggak sih? Bahannya ada extra orange oil dan extra chamomile yang bisa melembabkan dan melembutkan. Extra lidah buaya pH 5,5 yang seimbang, kelembapan kulit anak akan tetap terjaga. Gunain untuk muka, tangan, badan bayi, apapun itu, dot, titer, terus peralatan makan. Oke kan? Dr. Brown Tooth and Gum Wipes mengandung xylitol untuk menghambat perkembangan bakteri. Kemudian dia food grade, terus dia tidak mengandung fluoride, dan yang pasti bebas dari alkohol dan parabens. Ingredientsnya dia pure and clean, benar-benar 99,9% water, free dari alkohol, paraben, bisa untuk segala macam tipe kulit. Sini lagi. Nah ini ya yang rusuh-rusuh dari tadi. Ini terbaik, ini kesukaanku nomor 1 karena Izan pakai ini benar-benar nggak pernah sensitif. Padahal aku pakai di tangan, di mulut dia kalau habis makan. Ini aku selalu bawa ini, padahal aku selalu pakai tas kecil. Jadi kalau misalnya kayak perginya cuma bentar-bentar doang, aku harus bawa ini di tas kecilku pun cukup gitu, kayak ya Allah dia cuma segini. Enak banget, gampang, dan di kulit Izan tuh aman banget. Oke, mau
Capek nggak? Ini My Mom nomor 1 juara menurutku. Kecil banget. Jadi dia kayak beli 1 pak gitu. Isinya ada beberapa. Terus ininya juga perakatnya tuh nggak yang gampang copot tuh. Bukanya aja susah. Terus bahannya enak, lembut. Bagus, dia terbaik sih menurutku. Oke, yang terakhir adalah Momami. Tuh. Ini untuk tooth and gum. Ini 1 pak. Jadi kayak kalau dibuka tuh isinya ada kayak gini. Tuh ada segini. Ini udah dipakai sering banget. Ini terbaiknya aku buka 1 ya. Aduh, rusuh banget anaknya. Nah, dia tuh kayak gini nih. Tidak. Kita buka. Ya, kita buka ya. Ini kita buka ya. Tuh, dia kayak gini. Jadi kayak bisa dibawa kemana-mana. Misalnya mau pergi, bawa aja cuma 3 piece atau 2 piece gitu. Ini untuk bersihin lidah bayi, gusi bayi, gigi bayi juga bisa. Tuh, kayak gini. Coba kasih lihat. Tuh nih, kayak gini aja. Dari umur 3 bulan Izan udah aku bersihin kayak gini nih mulutnya karena takut varises kan. Jadi udah benar-benar dibersihin dari kecil supaya giginya bersih, gusinya bersih ya. Biarpun cuman kena ASI. Oke. Cleaning after feeding tuh. Dia tuh food grade, mengandung xylitol. Jadi aman untuk menjaga bakteri yang berkembang di dalam mulut bayi. Oke, itu semua detail dari masing-masing kegunaan, fungsi, packaging yang aku paling cintai yang mana. Tadi aku udah sempat bilang ya, yang paling aku cintai itu adalah dia. Tada! Dia nomor 1, dia terbaik. Aku cinta banget sama My Mom karena dia kecil banget lagi. Dan dia masuk di tas kecil aku tuh selalu pakai tas tuh kayak kecil-kecil gitu, nggak tahu kenapa, tapi ini muat jadi aman. Oke. Terus yang kedua aku paling cinta adalah ini, tapi ini emang agak gede jadi aku nggak selalu bawa ya. Yang aku bawa tuh selalu si My Mom. Nah ini juga terbaik karena aku suka banget packagingnya dan dia juga nggak bikin kulit Izan yang sensitif itu jadi kering atau beruntusan atau bahkan lecet, nggak sama sekali. Dia oke banget dan yang pasti dia food grade jadi aku cinta banget, terbaik. Ini selalu ada di tempat makannya Izan, di high chair-nya. Jadi di high chair Izan kan di bawahnya kayak ada tempat gitu, ada meja gitu, jadi aku selalu taruh ini. Biarpun Izan sebenarnya kalau misalnya habis makan sih aku langsung bersihin mukanya pakai air, tapi ini aku tetap standby. Nomor 3 yang aku cinta banget adalah ini, dan ini bisa untuk lidah bayi juga. Jadi aku cinta banget sama ini dan yang pasti Dr. Brown itu dan terbaik. Dia bener-bener food grade, semuanya food grade, aman, organik dan packagingnya juga oke. Lihat nih. Tuh, dia bukan kaleng-kaleng, say. Tuh, bukan plastik. Jadi ini bahannya keras gitu loh. Oke, sekian dulu dari aku penjelasan dari segala tisu basah, kegunaannya, ingredientsnya apa aja, terus dari segi packaging, kenyamanan, terus untuk kulit Izan yang sensitif mana yang paling oke gitu. Nah itu udah aku jelasin semua. Mungkin untuk segi harganya nanti akan aku tulis detailnya. Terus sudah aku jelasin juga ya dari masing-masing kategori. Ya udah gitu aja, semoga bermanfaat. Maaf kalau misalnya ada suara-suara yang agak berisik tadi. Jangan lupa ditonton video-video yang lain, semoga bermanfaat. Oke, thank you for watching.